Perkenalkan, nama saya Altina Sianturi, kelas reguler D, NIM 22133111019. Dosen pengampu Ibu Salma Nailovaria, SPD MPD, dengan mata kuliah Desain Media Pembelajaran Berbasis Digital. Classroom. Media pembelajaran berbasis digital adalah alat atau platform yang digunakan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA dengan menggunakan teknologi digital. Media pembelajaran ini memberikan berbagai keuntungan di dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut penjelasan tentang Classroom. Yang pertama yaitu aksesibilitas dan fleksibilitas. Classroom, media pembelajaran digital yang memungkinkan akses yang mudah dan fleksibel bagi siswa dan guru. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran bahasa Indonesia kapan saja dan di mana saja selama mereka terhubung ke internet. Ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan mempermudah pemahaman mereka di dalam fleksibilitas yang lebih besar. Yang kedua, sumber daya multimedia. Media pembelajaran digital dapat menyajikan sumber daya multimedia yang beragam, seperti teks, gambar, audio, video, dan juga animasi. Hal ini membantu siswa untuk memahami dan menginternalisasi konsep-konsep bahasa Indonesia dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Misalnya, mereka dapat menonton video pembelajaran tentang tata bahasa, atau mendengarkan rekaman audio cerita, atau melihat gambar untuk memvisualisasikan kosakata. Yang ketiga yaitu interaksi dan kolaborasi. Classroom, media pembelajaran digital yang menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Misalnya seperti siswa dapat berpartisipasi di dalam forum diskusi online untuk berbagi pendapat mereka tentang suatu topik, atau mereka dapat berkolaborasi di dalam proyek-proyek kelompok yang melibatkan tentang penulisan, presentasi, ataupun itu analisis teks. Yang keempat yaitu penilaian dan terintegrasi. Media pembelajaran digital dapat menyediakan sistem penilaian yang terintegrasi yang memungkinkan guru untuk memberikan tugas, mengumpulkan pekerjaan siswa, dan memberikan umpan balik secara online. Hal ini memudahkan guru di dalam mengawasi perkembangan dan kemajuan siswa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, serta memberikan umpan balik yang lebih cepat dan konstruktif. Yang kelima ada itu penggayaan dan perluasan pembelajaran. Classroom, media pembelajaran digital dapat menyediakan sumber daya tambahan dan materi pengayaan yang dapat membantu siswa di dalam memperdalam pemahaman bahasa Indonesia. Misalnya, mereka dapat mengakses situs web, aplikasi, ataupun itu perpustakaan digital yang menawarkan bahan bacaan, latihan, ataupun permainan yang relevan di dalam bahasa Indonesia. E-learning interaktif adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan teknologi digital dan interaktif untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Di dalam konteks bahasa Indonesia, di tingkat SMA, e-learning interaktif dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempelajari tata bahasa, kosakata, membaca, menulis, dan berbicara di dalam bahasa Indonesia. Berikut penjelasan tentang e-learning interaktif. Yang pertama yaitu konten multimedia. E-learning interaktif menyediakan konten pembelajaran di dalam berbagai format multimedia, termasuk seperti teks, audio, video, gambar, dan juga animasi. Hal ini membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, karena variasi konten tersebut dapat mengaktifkan berbagai indera siswa. Yang kedua yaitu latihan interaktif. E-learning interaktif menyediakan latihan-latihan interaktif yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa secara langsung. Latihan ini dapat berupa seperti pilihan ganda, mengisi kekosongan, menjodohkan kata, permainan kata, dan lain sebagainya. Melalui latihan ini, siswa dapat mempartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat mendapatkan umpan balik secara
langsung tentang kemajuan mereka. Yang ketiga ada itu fitur interaktif. E-learning interaktif seringkali dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif seperti penjelasan animasi, simulasi, dan demonstrasi visual. Fitur ini memungkinkan siswa untuk melihat dan memahami konsep-konsep yang kompleks di dalam bahasa Indonesia secara lebih jelas dan mendalam. Yang keempat yaitu diskusi dan kolaborasi. E-learning interaktif juga dapat menyediakan ruang diskusi dan kolaborasi antara siswa. Misalnya melalui forum diskusi, siswa dapat berbagi pendapat, bertukar informasi, dan memecahkan masalah bersama. Hal ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama di dalam konteks bahasa Indonesia.